Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi di channel Infolomedia. Kali ini kita masih membahas sebuah wilayah yang ada di Samudra Pasifik. Jadi daerah ini bukanlah sebuah negara, melainkan wilayah dari Polinesia Prancis. Namanya adalah Tahiti. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Tahiti adalah pulau terbesar di Polinesia Prancis dengan luas 1048 km persegi. Terletak di Kepulauan Society di bagian selatan Samudra Pasifik. Pulau ini berpenduduk 277.679 jiwa. Ini tercatat pada tahun 2018 dan merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di Polinesia Prancis. Apa itu Polinesia Prancis? Polinesia Prancis adalah sebuah koloni seberang laut, yakni milik Prancis yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Ibu kotanya adalah Papeete yang terletak di pantai timur laut, didirikan pada tahun 1843. Kepulauan Tahiti yang sebelumnya dikenal sebagai Otaheite adalah pulau terbesar dari kelompok kepulauan-kepulauan di Windward di Polinesia Prancis. Dibagi menjadi dua bagian, Tahiti Nui dan juga Tahiti Iti. Pulau itu terbentuk dari aktivitas vulkanik, tinggi dan bergunung-gunung dengan terumbu karang di sekitarnya. James Cook adalah penjelajah Inggris yang tiba di Tahiti pada tahun 1773. Namun, Inggris tidak pernah mengklaim Tahiti sebagai teritorinya. Pada tahun 1834, misionaris Katolik dari Prancis tiba di Tahiti. Prancis kemudian mengirimkan kapal perang pada tahun 1838. Pada tahun 1842, Tahiti dan Tahuata dinyatakan sebagai wilayah yang dilindungi oleh Prancis. Pada tahun 1880, Prancis menganeksasi Tahiti dan mengubah status wilayah yang dilindungi menjadi sebuah koloni. Bahasa yang dipergunakan di Tahiti adalah bahasa Prancis dan juga bahasa Tahiti. Ini adalah bahasa resmi, meskipun bahasa Inggris secara luas dipergunakan di daerah wisata. Laki-laki Tahiti seringkali dalam pertemuan formal atau sosial tak bisa dipisahkan dari bunga. Sedangkan pakaian tradisional perempuan Tahiti didominasi bahan dasar rumput kering dan juga kulit kayu. Rumah orang asli Tahiti tak berbeda jauh dengan rumah-rumah penduduk yang ada di Polinesia. Sebagai masyarakat pulau, sebagian besar penduduk Tahiti menggunakan perahu menjadi alat transportasi utama. Di Tahiti ada yang namanya The Pearl Museum of Tahiti, adalah satu-satunya museum di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk mutiara. Presentasi unik tentang Tahitian Kultur Pearl menggambarkan dan mendemonstrasikan sejarah dan juga praktek budidaya mutiara serta tempat mereka dalam seni, sejarah, mitologi, dan juga agama. Jadi nih viewers, di Tahiti ternyata ada sebuah museum yang khusus membahas tentang mutiara. Metode tradisional memancing batu masih dilakukan untuk festival khusus. Lusinan perahu cadik membentuk setengah lingkaran dan laki-laki di kano memukul air dengan batu yang diikatkan di tali. Ikan yang ketakutan kemudian didorong ke arah pantai dan para lelaki melompat dari sampan-sampan sambil berteriak dan memukul air dengan tangan mereka untuk mendorong ikan masuk ke darat. Jika viewers pergi ke Tahiti dan melihat seperti kotak surat di luar rumah penduduk, itu bukan berarti tempat surat, tetapi itu adalah tempat untuk pengiriman roti Prancis. Warga mendapatkan roti tawar turun 2 kali sehari. Namun sayang nih viewers, apabila warga Tahiti ingin mendapatkan surat, maka mereka harus pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Tahiti juga merupakan salah satu gugusan pulau yang kaya akan destinasi wisata. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para turis ialah air terjun Farumai. Ya, air terjun ini berlokasi di Kepulauan Tahiti, Prancis. Yang menarik dari tempat wisata air terjun ini dikelilingi oleh pohon-pohon hijau yang menjulang tinggi dan juga air terjun tersebut berada di tengah tebing yang tinggi. Maka tak heran apabila air terjun Farumai menjadi salah satu air terjun terindah
dan kerap menjadi destinasi favorit para wisatawan asing yang tengah berwisata di Kepulauan Tahiti. Yang kedua ialah Bougainville Park. Kepulauan Tahiti tidak hanya dikenal akan tempat wisata pantainya saja, melainkan juga dikenal memiliki sebuah taman yang dikelilingi oleh tumbuhan bougainville. Setiap harinya, taman ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun asing, karena dikenal memiliki banyak tanaman bougainville yang termasuk dalam tanaman hias, sehingga taman ini dapat dijadikan sebagai spot bersuah foto yang menarik. Yang ketiga ialah Tahiti Lagunarium. Tak lengkap rasanya bila kita yang tengah berwisata di Kepulauan Tahiti tidak mengunjungi Tahiti Lagunarium. Di Tahiti Lagunarium ini, kita dapat melihat secara dekat beberapa jenis ikan laut termasuk hiu banteng atau hiu putih melalui akuarium bawah laut di Tahiti Lagunarium. Bagi Anda yang suka pantai, di Tahiti ada pantai yang bernama Taharu. Pantai Taharu ini berpasir hitam dengan deburan ombak pantainya yang tidak begitu berbahaya, sehingga Pantai Taharu dapat Anda jadikan sebagai destinasi tempat wisata yang harus dikunjungi. Tempat yang terakhir ialah Point Venus. Destinasi tempat wisata yang harus dikunjungi di Tahiti adalah Point Venus. Point Venus merupakan gugusan pulau kecil yang masih masuk dalam Kepulauan Tahiti. Di Point Venus ini, kita dapat mencoba beberapa fasilitas pendukung seperti adanya camping ground yang sangat luas, bila mana kita ingin berkemah di Point Venus. Lalu juga terdapat beberapa taman bermain atau area playground untuk anak-anak bermain. Kemudian juga terdapat beberapa spot untuk berfoto di area pantai Point Venus. Nah, bagaimana viewers? Itulah sedikit informasi mengenai Tahiti. Dan semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita mengenai wilayah atau negara yang ada di Samudra Pasifik. Dan jangan lupa untuk tekan tombol merah atau tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar Medi lebih semangat lagi untuk menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!